Saudara sekalian, kita akan membahas mengenai fidusia, salah satu jaminan atas benda bergerak yang dinamakan fidusia. Pembahasan mengenai fidusia kita bagi di dalam dua pokok bahasan, dua bagian. Yang pertama, kita bicarakan tentang sejarah fidusia, bagaimana jaminan fidusia itu lahir. Pertama, kita awali dari segi istilah atau pengertian fidusia. Fidusia berasal dari kata fides yang berarti kepercayaan. Nama lengkapnya atau istilah lengkapnya adalah fiduciaire eigendomsoverdracht atau yang diterjemahkan penyerahan hak milik secara kepercayaan. Ini berbeda dengan gade. Kalau gade diwujudkan dengan penyerahan benda secara fisik. Kalau fidusia diwujudkan dengan penyerahan hak milik, sedangkan bendanya tetap dalam kekuasaan pemberi fidusia. Yang dimaksud dengan kepercayaan dalam jaminan fidusia, bahwa pemberi fidusia percaya, menaruh kepercayaan kepada kreditur penerima fidusia bahwa walaupun debitur menyerahkan hak milik, bahwa penyerahan hak milik tersebut semata-mata sebagai jaminan dan tidak akan menjadikan kreditur sebagai pemilik yang sesungguhnya. Penyerahan hak milik di sini semata-mata sebagai jaminan. Dan hak milik tersebut secara otomatis akan kembali kepada debitur apabila debitur telah melunasi kewajiban utangnya. Oleh karena itu, kreditur juga tidak dapat melakukan tindakan-tindakan sebagai layaknya seorang pemilik. Yang kedua, kreditur penerima fidusia juga menaruh kepercayaan kepada diri pemberi fidusia bahwa karena pemberi fidusia telah menyerahkan hak miliknya kepada kreditur, maka seharusnya seorang debitur tidak menyalahgunakan penguasaannya. Dia bukan lagi sebagai pemilik, sehingga tidak boleh melakukan tindakan-tindakan layaknya seorang pemilik. Tidak dapat atau tidak boleh melakukan tindakan-tindakan kepemilikan, misalkan menjual atau menjaminkan ulang benda jaminan yang telah difidusiakan tersebut. Ini makna kepercayaan dalam jaminan fidusia. Sebelum membahas lebih lanjut tentang fidusia, saya ajak kepada para mahasiswa untuk mengenal aturan hukum dalam zaman Romawi. Hukum Romawi ini merupakan cikal bakal hukum yang kemudian berkembang di benua Eropa dan pada akhirnya juga mempengaruhi hukum yang berlaku di Indonesia. Dalam hukum Romawi, ini hukum yang sangat tua, di sana sudah mengenal pranata hukum yang namanya fiducia cum creditur dan fiducia cum amico. Hukum Romawi ini merupakan hukum yang cukup sangat tua, ya, yang sudah mengenal kodifikasi hukum. Hukum-hukum yang tadinya berkembang di masyarakat
kemudian didokumentasikan menjadi kitab hukum. Di dalam hukum Romawi sudah mengenal istilah fiducia cum creditur dan fiducia cum amico. Tapi perlu saya ingatkan, kata fiducia di sini berbeda dengan fiducia yang kita kenal sekarang. Sekali lagi, kata fiducia dalam hukum Romawi berbeda dengan fiducia yang kita kenal sekarang sebagai jaminan fidusia. Istilahnya sama. Bisa dikatakan bahwa istilah fidusia yang kita kenal sekarang mengambil istilah itu dari hukum Romawi, tetapi dalam bentuk yang berbeda. Apa yang dimaksud dengan fiducia cum creditur? Fiducia cum creditur merupakan peranata jaminan yang tumbuh dalam praktek di masyarakat Romawi pada waktu itu. Bisa kita gambarkan bahwa peranata jaminan dalam hukum Romawi itu identik atau mirip dengan peranata jaminan yang ada dalam hukum adat di Indonesia. Nanti akan kita bandingkan bagaimana peranata hukum Romawi yang disebut dengan fiducia cum creditur dengan peranata jaminan yang ada di dalam hukum adat di Indonesia. Nah, di dalam fiducia cum creditur, apa yang terjadi kalau ada seseorang mempunyai hutang, lalu harus memberikan jaminan. Yang namanya perjanjian utang piutang atau pinjam meminjam ini merupakan perbuatan hukum yang sangat tua. Ya. Dari dulu ada perjanjian pinjam meminjam atau utang piutang. Bagaimana pada waktu itu dalam hukum Romawi kalau ada orang punya hutang, lalu krediturnya meminta jaminan? Dalam fiducia cum creditur selalu diwujudkan bahwa debitur menyerahkan barang atau benda jaminannya kepada kreditur. Pada masa itu hukum Romawi belum membedakan benda menjadi benda bergerak ataupun benda tidak bergerak. Hukum pada waktu itu belum mengenal pembedaan benda menjadi benda bergerak ataupun benda tidak bergerak. Sehingga apapun benda jaminannya, baik bergerak ataupun tidak bergerak, dalam terminologi hukum yang sekarang, setiap ada tindakan penjaminan, maka benda itu diserahkan dalam kekuasaan kreditur. Termasuk misalkan penjaminan hak atas tanah, penjaminan rumah, itu juga harus diserahkan dalam kekuasaan kreditur. Setelah barang itu diserahkan, juga memberikan hak kepada kreditur untuk memanfaatkan barang jaminan sampai debitur menebusnya dengan membayar kewajiban utangnya. Inilah yang dinamakan fiducia cum creditur. Kalau ada orang mempunyai hutang lalu bermaksud memberikan jaminan, apapun benda jaminannya, maka benda itu atau barang itu diserahkan dalam kekuasaan kreditur. Setiap penjaminan suatu barang selalu diwujudkan dalam bentuk penyerahan fisik benda kepada kekuasaan kreditur. Selanjutnya, kreditur yang menerima barang jaminan tadi mempunyai kewenangan memanfaatkan dari kegunaan barang. Kalau berupa tanah, ya berhak untuk memanfaatkan kegunaan tanah, misalkan dengan menanam. Kalau itu suatu rumah, berhak menggunakan dan juga berhak mengambil nilai ekonomi dari rumah itu dan seterusnya.
sampai barang itu ditebus oleh debitur dengan cara membayar kewajiban hutangnya. Ini yang namanya fiducia cum creditur. Sehingga fiducia cum creditur inilah yang ada hubungannya dengan pranata jaminan. Sedangkan yang namanya fiducia cum amico ini lebih tepat merupakan lembaga penitipan barang. Kalau ada seseorang yang meninggalkan suatu tempat untuk waktu yang lama, maka kekayaannya atau usahanya bisa diserahkan kepada seseorang atau suatu lembaga untuk mengurus kekayaan itu atau usaha itu sehingga bisa tetap berjalan dan terurus. Ini bukan pranata jaminan, tetapi lebih tepat dikatakan sebagai suatu lembaga penitipan barang. Tapi bukan sekedar dititipkan, tapi juga untuk dikelola dan dikembangkan. Dalam fiducia cum creditur, ini merupakan peraturan yang usianya sangat tua pada masa yang mana hukum belum merupakan atau hukum belum mempunyai perlindungan yang seimbang antara orang-orang yang memiliki modal dengan orang-orang yang tidak memiliki modal. Pada masa lampau, para pemilik modal mempunyai kekuasaan, kewenangan yang begitu luas. Sedangkan para orang-orang yang tidak memiliki modal, para orang pada umumnya, kedudukannya menjadi sangat lemah. Sehingga di dalam fiducia cum creditur ini kurang memberikan perlindungan kepada para debiturnya. Ya, jadi bisa dikatakan seringkali terjadi penyalahgunaan kewenangan, penyalahgunaan kekuasaan antara kreditur yang memiliki kekuasaan secara ekonomis lebih kuat dan tidak adanya pembatasan kewenangan kreditur secara hukum. Kalau kita bandingkan dengan hukum jaminan yang ada sekarang, jauh berbeda. Kreditur bisa melakukan penjaminan ulang, juga bisa melakukan penjualan benda jaminan tanpa melalui prosedur lelang kalau kita mengacu pada hukum yang berlaku sekarang. Lebih banyak yang membatasi kewenangan kreditur adalah kekuatan moral dan bukan kekuatan hukum. Ini yang terjadi hukum pada masa lampau di Romawi. Sekarang kita lihat pranata jaminan yang ada di dalam hukum adat. Hukum adat di Indonesia juga mengenal pranata jaminan. Pranata jaminan yang dikenal dalam hukum adat, khususnya di Jawa, dikenal dengan istilah gadi. Kata gadi dalam hukum adat dalam terminologi hukum dikenal dengan istilah jual gadi atau cekelan atau pemegangan. Prinsip jual gadi di sini menurut kajian teori disebut sebagai transaksi jual yang bersifat sementara. Transaksi jual yang bersifat sementara. Kenapa disebut sebagai transaksi jual? Karena dengan diserahkannya benda gadi, kreditur mempunyai kewenangan, mempunyai kekuasaan untuk memanfaatkan kegunaan benda gadi. Jadi dalam hukum adat, setiap ada penjaminan suatu barang atau suatu benda juga selalu diwujudkan dalam bentuk penyerahan fisik barang itu kepada kreditur. Hukum adat juga tidak mengenal
pembedaan benda menjadi benda bergerak ataupun tidak bergerak. Di sini bisa kita sandingkan dengan peranata hukum zaman Romawi pada abad 200 sebelum Masehi, di mana tidak membedakan benda menjadi benda bergerak, tidak bergerak. Yang kedua, benda jaminan harus diserahkan dalam kekuasaan kreditur. Yang ketiga, kreditur mempunyai kewenangan melakukan atau mengambil manfaat kegunaan benda jaminan. Ini beberapa peranata jaminan yang sama antara hukum zaman Romawi abad 200 sebelum Masehi dengan hukum adat yang masih ada berlaku sampai sekarang. Pemegang gade dalam hukum adat mempunyai kewenangan menguasai dan memanfaatkan benda gade, sehingga keuntungan dari pemegang gade dua hal. Kalau utangnya berbunga, akan mendapatkan keuntungan dari bunga pinjaman. Yang kedua, pemanfaatan benda gade. Sehingga dalam hukum adat, gade itu juga ada gade tanah, gade rumah, gade mobil, dan sebagainya. Kalau gade tanah, maka tanah itu, misalkan tanah pertanian, bisa diusahakan untuk menanam hasil-hasil pertanian. Nah, inilah peranata jaminan dalam hukum adat yang disebut dengan gade atau jual gade di sini. Apapun bendanya, bergerak ataupun tidak bergerak, kalau dalam terminologi hukum sekarang itu selalu diwujudkan dalam bentuk penyerahan benda gade. Nah, dari beberapa paparan tadi bisa kita lihat hukum Romawi yang ada tahun 2000 sebelum Masehi bisa kita sandingkan dengan hukum adat kita. Jadi kalau kita berbicara tentang hukum adat kita, bisa dikatakan tertinggal kalau dalam hukum Romawi itu 200 tahun 200 sebelum Masehi. Di sana sudah tidak ada hukum seperti itu, tapi di adat kita masih ada, khususnya di daerah-daerah yang hukum adatnya masih kuat. Nah, kalau kita bandingkan antara hukum Romawi dengan hukum adat, dalam hukum Romawi bentuknya sudah tertulis, hukum adat tidak tertulis. Dalam penjaminan barang, keduanya dilakukan dengan penguasaan barang dalam kekuasaan kreditur. Selain itu, kreditur, pemegang jaminan, dapat memanfaatkan kegunaan barang. Lebih lanjut lagi, lebih banyak landasan moral yang membatasi kewenangan kreditur. Dan pada akhirnya, kalau sampai debitur tidak menebus barang itu, lama-lama bisa menjadi haknya kreditur. Inilah bentuk-bentuk hukum zaman tradisional, hukum pada masa lampau yang lebih melindungi kepentingan para pemilik modal, orang-orang yang mempunyai kemampuan secara ekonomi, dan kurang memberikan perlindungan kepada orang-orang yang secara ekonomis kurang mampu. Selanjutnya kita lihat perkembangan hukum di Eropa yang kemudian mempengaruhi berlakunya hukum di Indonesia. Tadi sudah kita singgung hukum di Romawi abad 450 sebelum Masehi ini. Hukum Romawi ini mengilhami hukum yang ada di Perancis yang dikenal dengan Kode Sivil de Francis, Kode Sivilnya Perancis. Kode Sivil Perancis ini dibuat tahun 1807. Ketika Perancis kemudian menjajah Belanda, maka hukum Perancis kemudian juga diberlakukan di Belanda. Maka disusunlah
BW Belanda yang mengadopsi ketentuan hukum Perancis dengan disesuaikan dengan hukum yang berlaku di negeri Belanda. Kemudian Belanda menjajah Indonesia. Ini hukum Belanda tahun 1838. Ketika Belanda menjajah Indonesia, maka BW Belanda juga diberlakukan di Indonesia dan masih berlaku sampai sekarang. BW Indonesia berlaku 1848. Ini adalah rentetan hukum hukum perdata khususnya, mulai dari Perancis, Belanda, dan Indonesia. Dari rentetan hukum itu, hukum Perancis, hukum Belanda, dan hukum BW Indonesia, dalam pengaturan mengenai benda, pertama diawali dari suatu konsep pembedaan benda menjadi benda bergerak dan tidak bergerak. Lalu berdasarkan karakteristik pembedaan benda, benda bergerak dan tidak bergerak, maka dibuat pula aturan jaminannya dalam bentuk gade dan hipotek. Gade untuk penjaminan benda bergerak, sedangkan hipotek untuk penjaminan benda tidak bergerak. Aturan hukum jaminan berdasarkan hukum yang baru ini membatasi kewenangan kreditur, di mana kreditur penerima jaminan hanya mempunyai hak untuk menguasai benda jaminan, tetapi tidak memiliki hak untuk memanfaatkan kegunaan benda jaminan. Haknya kreditur hanya menguasai, tapi tidak berhak memanfaatkan kegunaan benda jaminan. Ada juga aturan yang membatasi kewenangan kreditur, di mana kreditur dilarang memiliki benda jaminan secara otomatis apabila debitur wan prestasi. Bahkan apabila diperjanjikan di antara para pihak, maka janji itu batal demi hukum. Nanti bisa dilihat dalam aturan-aturan hukum jaminan yang ada di dalam KUH Perdata. Selanjutnya, kreditur memiliki kewajiban untuk mengembalikan benda jaminan apabila debitur telah membayar kewajiban utangnya. Yang lain bahwa hak kreditur hanyalah untuk menjual benda jaminan apabila debitur wan prestasi. Dia tidak berhak memiliki benda jaminan hanya karena debitur wan prestasi. Ada larangan janji milik. Kewenangan kreditur hanya menjual benda jaminan. Untuk melakukan penjualan benda jaminan itu pun diatur. Penjualan benda jaminan hanya dapat dilakukan melalui penjualan di muka umum atau melalui bantuan kantor lelang. Dan apabila hasil penjualan lelang lebih besar dari utangnya debitur, maka sisanya harus dikembalikan kepada debitur. Inilah secara umum gambaran hukum jaminan yang berlaku sekarang, di mana hukum jaminan ini tidak hanya melindungi kreditur, tapi juga melindungi kepentingan para debitur pemberi jaminan. Berupa apa? Berupa pembatasan kewenangan bertindak kreditur atas benda jaminan. Kalau kita bandingkan dalam KUH Perdata, jaminan bendaan itu ada dua, gade dan hipotek. Kalau gade untuk penjaminan benda bergerak, kalau hipotek untuk penjaminan benda tidak bergerak. Di dalam gade selalu harus diikuti dengan penguasaan benda. Benda gade harus diserahkan kepada kreditur, atau benda gade harus dikeluarkan dari kekuasaan debitur yang dikenal dengan asas Inbesitstellung. Sedangkan di dalam hipotek tanpa diikuti dengan penguasaan benda, bendanya tetap dalam kekuasaan debitur.
Selanjutnya, perjanjian gade bentuknya bebas, tidak diatur dalam undang-undang. Bisa tertulis, bisa juga lisan. Kalau tertulis bisa dengan akta otentik ataupun akta di bawah tangan. Sedangkan di dalam jaminan hipotek harus dibuat dengan akta notaris. Akta hipotek harus dibuat dengan akta notaris, berarti notarial atau akta otentik, dan diikuti dengan pendaftaran hipotek. Ini perbandingan antara gade dan hipotek. Dengan munculnya aturan gade dan hipotek, pertama dalam kode sivil Prancis tadi, dengan munculnya aturan mengenai gade dan hipotek, maka aturan dalam hukum Romawi yang dinamakan fiducia cum creditur itu menjadi ditinggalkan orang. Orang beralih kepada pengaturan mengenai gade dan hipotek karena aturannya lebih rinci, lebih detail, dan adanya perlindungan seimbang antara kepentingan kreditur dan kepentingan debitur pemberi jaminan. Pada mulanya dengan hadirnya dua lembaga jaminan kebendaan, gade dan hipotek, dirasa cukup. Yang tadinya hanya satu, fiducia cum creditur, kemudian lahir dua jaminan kebendaan, gade dan hipotek, maka pada awalnya dianggap cukup. Cukup dalam arti cukup memenuhi kebutuhan masyarakat akan adanya lembaga jaminan kebendaan. Tapi yang namanya kehidupan selalu berkembang. Kebutuhan manusia juga selalu berkembang. Begitu juga kebutuhan akan adanya lembaga jaminan ternyata juga mengalami perkembangan. Contohnya pada abad 19 ini negara-negara Eropa mengalami krisis ekonomi yang berimbas juga pada krisis di bidang industri pertanian. Industri pertanian di negara-negara maju, negara-negara Eropa, pertanian sudah menjadi industri yang dikelola dengan peralatan-peralatan yang canggih, dengan mesin-mesin. Nah, untuk mengerjakan lahan-lahan pertanian ini dibutuhkan biaya-biaya yang cukup besar. Sementara pada waktu itu hasil panen ini menjadi berkurang, hasil panennya gagal, berkurang, sehingga para petani tidak bisa melakukan penanaman ulang untuk mengelola, menjalankan industri pertaniannya, sehingga membutuhkan bantuan dana, bantuan modal. Para petani atau para pengusaha tani tadi, industri pertanian tadi, dalam rangka mendapatkan modal membutuhkan yang namanya kredit bank. Nah, bank-bank pada waktu itu juga dalam rangka memberikan kredit membutuhkan jaminan. Permasalahan kemudian muncul ketika para kreditur tidak bisa memberikan benda atau kekayaan miliknya untuk dijadikan jaminan. Kenapa? Biasanya atau pada umumnya tanah yang dimiliki, termasuk rumah yang dimiliki, sudah dijaminkan. Kekayaan yang bisa dijaminkan hanyalah alat-alat atau mesin-mesin pertanian yang digunakan untuk menjalankan usaha atau industri pertaniannya. Itu merupakan barang-barang yang berharga untuk dijadikan jaminan. Akan tetapi barang-barang itu merupakan
barang-barang atau benda-benda bergerak. Aturan hukum yang ada untuk penjaminan benda bergerak harus dilakukan dengan penyerahan benda kepada kekuasaan kreditur. Inilah problem hukum yang kemudian muncul ketika orang akan menjaminkan suatu benda bergerak, sedangkan bendanya itu sangat dibutuhkan oleh debitur untuk melakukan kegiatan usahanya. Jadi ini salah satu kelemahan jaminan gade, di mana di dalam gade, benda gade harus dikeluarkan dari kekuasaan debitur, harus diserahkan dalam kekuasaan kreditur atau pihak ketiga pemegang gade. Ketika benda itu dibutuhkan, sangat dibutuhkan oleh debitur untuk menjalankan usahanya, maka tidak mungkin dijaminkan dengan gade. Sehingga pada saat itu terjadilah problem bagaimana untuk mengatasi agar seseorang bisa tetap mendapatkan kredit, mendapatkan pinjaman dengan jaminan benda bergerak, tapi tidak menggunakan jaminan gade, tanpa diikuti dengan penyerahan benda. Nah, kebutuhan akan hadirnya lembaga jaminan atas benda bergerak yang tidak menggunakan gade memunculkan ide hukum untuk memadukan dua lembaga hukum yang ada. Kalau di negeri Belanda, di dalam BW Belanda, ada aturan mengenai jual beli dengan hak membeli kembali, dan ada perjanjian pinjam pakai. Oleh para ahli hukum di negeri Belanda, kedua perjanjian hukum ini digabungkan, dijadikan sebagai peranata jaminan. Ini bukan peranata jaminan, tapi gabungan dari dua perbuatan hukum, dua jenis perjanjian dijadikan sebagai peranata jaminan. Dengan cara bagaimana? Seorang debitur seolah-olah menjual bendanya kepada kreditur dalam konstruksi jual beli dengan hak membeli kembali. Di sini ada transaksi jual, tapi dengan pembatasan di mana pembeli dilarang melepaskan, dilarang mengalihkan atau menjual benda yang dibeli tadi kepada pihak lain sampai debitur yang membeli atau menebusnya. Sehingga dengan adanya perjanjian jual beli ini, hak milik atas benda beralih kepada kreditur. Tetapi kemudian diikuti dengan perjanjian pinjam pakai, di mana kreditur yang telah membeli benda tadi menyerahkan lagi benda itu kepada debitur untuk dipakai. Sehingga di sini dengan konstruksi perjanjian ini terjadilah perubahan status hukum. Debitur yang tadinya pemilik benda berubah statusnya menjadi peminjam pakai. Kreditur sekarang menjadi pemilik benda jaminan. Perlu saya tegaskan bahwa lahirnya konstruksi hukum jual beli dengan hak membeli kembali yang dirangkai dengan perjanjian pinjam pakai, yang kemudian dikonstruksikan sebagai perjanjian jaminan atau peranata jaminan, ini adalah ketika waktu itu belum lahir jaminan fidusia, adanya hanya gade dan hipotek. Ini saya berikan gambaran contoh alat-alat pertanian yang digunakan untuk melakukan industri pertanian. Alat-alat ini tentunya sangat berharga dan bisa dijadikan objek jaminan fidusia. Nah, pada waktu itu berkembanglah, di samping adanya jaminan hipotek untuk benda tidak bergerak, lalu ada jaminan gade untuk benda bergerak, tapi di masyarakat berkembang proses penjaminan benda bergerak yang tidak menggunakan gade, tapi menggunakan
lembaga jual beli dengan hak membeli kembali yang dirangkai dengan perjanjian pinjam pakai. Jadi ada 3 lembaga jaminan, 2 lembaga jaminan menurut undang-undang, 1 lembaga jaminan yang timbul dari praktek kebutuhan di masyarakat. Tentunya praktek penjaminan yang model ketiga itu mempunyai banyak kelemahan dan sering menimbulkan sengketa. Contoh ini ada perjanjian yang kita sebut dengan Bir Brouweries Arrest. Bir Brouweries Arrest, kasus atau putusan tentang perusahaan bir. Ini dikenal sebagai putusan di negeri Belanda tahun 29 Januari 1929. Dalam perkara inilah yang kemudian melahirkan tentang jaminan fidusia. Singkat cerita, perkara yang muncul dalam Bir Brouweries Arrest ini ada perjanjian pinjam-meminjam antara perusahaan bir dan seorang pengusaha kafe, di mana perusahaan bir meminjamkan uang kepada pengusaha kafe, taruhlah kita beri nama Pak Bos ya, sebesar 6.000 francs. Ini sebagai seorang pemilik warung kopi di Sneek, dengan jaminan berupa hipotek keempat atas tanah dan bangunan yang ditempati oleh Pak Bos tadi dan dijadikan tempat usahanya. Kita lihat jaminan kebendanya berupa hipotek, tapi sudah hipotek yang keempat, berarti atas tanah dan rumah itu sudah dipasang beban hipotek, 3 beban hipotek sebelumnya. Karena masih dirasa belum cukup, maka perusahaan bir meminta jaminan tambahan. Satu-satunya kekayaan milik Pak Bos yang bisa dijaminkan kepada perusahaan bir adalah barang-barang inventaris kafenya. Maka kemudian disepakati, dibuatlah perjanjian jual beli dengan hak membeli kembali yang diikuti dengan perjanjian pinjam pakai atas barang-barang inventaris kafe. Singkat cerita, ternyata usahanya Bos ini mengalami kebangkrutan karena dia mempunyai utang yang banyak kepada beberapa orang kreditur, sehingga kemudian dimohonkan kepailitan dan akhirnya dijatuhi keputusan kepailitan. Atas dasar putusan kepailitan ini, maka seluruh kekayaan Bos disita oleh kurator kepailitan. Dengan disitanya seluruh kekayaan Bos tadi, maka digugat oleh perusahaan bir ke rechtbank, pengadilan tingkat pertama di negeri Belanda, rechtbank. Dasar gugatannya adalah bahwa barang-barang inventaris KW itu sudah menjadi miliknya perusahaan bir kreditur, sehingga seharusnya tidak ikut disita atas dasar kepailitan. Ini gugatan perusahaan bir kepada kurator kepailitan. Apa keputusan pengadilan? Pengadilan rechtbank menyatakan dengan alasan bahwa perjanjian jual beli dengan hak membeli kembali yang kemudian diikuti dengan perjanjian pinjam pakai sesungguhnya merupakan perjanjian pura-pura, bukan perjanjian yang sesungguhnya. Sesungguhnya para pihak ingin membuat perjanjian jaminan atas benda bergerak, sedangkan aturan jaminan atas benda bergerak adanya gade, sedangkan benda gade
tetap berada dalam kekuasaan debitur pemberi gade. Oleh karena itu kemudian Rehbang membatalkan perjanjian tadi, perjanjian jual beli dengan hak membeli kembali yang diikuti dengan perjanjian pinjam pakai, karena dianggap bertentangan dengan aturan tentang jaminan atas benda bergerak atau aturan mengenai gade. Dalam putusan Rehbang, pengadilan tingkat pertama, yang dimenangkan adalah kurator kepailitan. Kreditur atau perusahaan bir dikalahkan. Karena kalah, dia mengajukan banding.